Perubahan terjadi di tubuh Rossoneri di penghujung tahun. Paulo Fonseca didepak dari kursinya. Di kandang Milan, atmosfer sama sekali tidak tenang. Bukan hanya karena hasil imbang 1-1 melawan AS Roma yang membuat Rossoneri gagal untuk membuat lompatan di klasemen. Pertandingan melawan Roma merupakan titik krusial dalam musim Milan. Hasil imbang antara Juventus dan Fiorentina berarti kesempatan yang sangat penting untuk memperpendek jarak menuju posisi yang berhak lolos ke Liga Champions musim depan. Namun pada akhirnya hasil imbang juga terjadi di San Siro. Rossoneri telah memutuskan untuk mengganti pelatih mereka pada akhir tahun. Dan oleh karena itu mereka akan memperkenalkan diri mereka dengan sosok baru di Riyadh dalam rangka Piala Super Italia yang akan dimainkan dalam beberapa hari ke depan. Fonseca mengakui lebih dulu bahwa dirinya sudah dipecat sebelum AC Milan mengeluarkan pernyataan resminya. Pernyataan itu terlontar saat Fonseca dicegat wartawan Sky Sports Italia usai laga AC Milan AS Roma di San Siro, Senin, 30 Desember 2024, dini hari WIB. Ia membenarkan sudah diberhentikan manajemen. Itu benar, saya keluar dari AC Milan. Inilah hidup. Hati nurani saya jelas, sebab saya melakukan sebisa saya, katanya dari mobil. Seperti dilansir Football Italia, merupakan penghinaan terakhir yang menyakitkan karena Milan tidak berbicara dengan Fonseca sebelum ia menghadiri wawancara televisi dengan DAZN atau konferensi pers di San Siro. Lantas, siapa yang menggantikan Fonseca? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Sebelum melatih Milan, Fonseca pernah jadi juru taktik bagi Roma. Kiprahnya di Roma dinilai tak cukup meyakinkan sehingga ada banyak keraguan ketika Milan memilih dia sebagai pelatih awal musim 2024-2025 lalu. Termasuk laga melawan Roma, Fonseca telah memimpin Milan bermain pada 24 laga di semua ajang. Dari semua laga itu, Milan merasakan 6 kekalahan dan 6 hasil imbang. 12 laga lainnya mampu dimenangkan Milan. Catatan itu rupanya dianggap tak cukup bagus. Apalagi Milan kini berada di peringkat ke-8 Serie A. Hasilnya dikutip dari laporan Fabrizio Romano, DAZN, dan Football Italia, Milan memutuskan untuk memecat Fonseca. Yang menarik, sosok itu adalah kompatriot Fonseca. Orang itu justru lebih identik sebagai musuh AC Milan. Dia adalah Sergio Conceição, mantan pemain klub rival Sekota e Diavolo Rosso Inter Milan pada selang 2001-2003. Bukan cuma dia adalah ex-pemain I Nerazzurri. Saat ini anak Sergio Conceição, Francisco Conceição, sedang memperkuat rival Milan yang lain di Liga Italia, yakni Juventus. Conceição bisa mudah didapatkan Milan karena statusnya saat ini yang merupakan seorang pelatih pengangguran. Ex-pemain timnas Portugal ini belum menangani klub lain setelah meninggalkan FC Porto pada akhir musim ini. Sergio Conceição telah menyetujui persyaratan beberapa jam sebelum hasil imbang 1-1 dengan Roma. Jadi keputusan harus diambil dengan segala maksud dan tujuan terlepas dari hasil ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa mantan pelatih FC Porto itu akan berada di kota Milan pada Senin pagi untuk menandatangani kontrak senilai 1 juta euro hingga Juni 2025. Ada juga opsi bagi klub untuk memperpanjangnya hingga Juni 2026. Sergio Conceição membangun reputasi yang bagus bersama Porto. Sebagai manajer, dia telah memimpin Porto memainkan 368 laga pada periode 2017 hingga 2024. Catatan Conceição di Porto adalah 265 menang, 48 imbang, dan 55 kali kalah. Conceição memberikan 3 gelar juara Liga Portugal untuk Porto. Selain itu, Conceição juga meraih trofi Taça de Portugal 4, Taça de Liga 1, dan Supercata Candido de Oliveira 1. Bagi fans sepak bola Italia, Conceição bukan nama yang asing lagi. Saat masih aktif bermain, Conceição pernah membela Lazio, Parma, hingga Inter Milan. Conceição adalah skuad Lazio saat meraih Scudetto musim 1999-2000. Selain itu, dia punya anak bernama Francisco Conceição yang kini bermain di Juventus.
Minim kontribusi dan jarang mendapat menit bermain, 3 pemain AC Milan berikut layak dilepas manajemen Rossoneri pada bursa transfer mendatang. Sepanjang paruh pertama Liga Italia 2024-2025, AC Milan yang sudah cukup jor-joran di bursa transfer terlihat kurang tampil impresif. Tercatat, AC Milan masih tertahan di urutan 8 klasemen Liga Italia dengan torehan 27 poin. Skuad Rossoneri masih berjarak 15 poin dari Atalanta sebagai pemuncak klasemen sementara. Selain performa keseluruhan tim yang belum maksimal, ada beberapa pemain AC Milan yang juga tidak berikan kontribusi hingga penghujung tahun. Berbekal dari minimnya kontribusi itu, manajemen AC Milan pun layak mendepak para pemain tersebut. Nama pertama adalah Luka Jovic. Pemain asal Serbia ini menampilan performa buruk bersama AC Milan setelah dipermanenkan Rossoneri. Terbukti Luka Jovic belum bisa mencetak gol dan lebih sering jadi penghangat bangku cadangan AC Milan. Total hingga pekan ke-17, pemain berusia 27 tahun tersebut baru catatkan 3 penampilan di semua ajang buat Rossoneri. Berikutnya adalah Filippo Terracciano. Didatangkan sebagai pelapis bek sayap musim ini, namun pemain 21 tahun tersebut sangat kesulitan menembus tim utama AC Milan. Tercatat, Filippo Terracciano baru bermain sebanyak 6 pertandingan di semua ajang tanpa mencetak 1 gol pun. Kecenderungan pelatih Paulo Fonseca yang lebih memilih Emerson Royal sebagai starter membuat nama Filippo Terracciano makin tenggelam. Terakhir adalah Davide Calabria. Meski berstatus kapten tim, namun pemain berusia 28 tahun tersebut sangat jarang mendapat kesempatan tampil musim ini. Terlepas dari faktor cedera, kehadiran Emerson Royal yang sangat agresif di bek kanan membuat sosok Davide Calabria sulit mendapat menit bermain. Total hingga pekan 17 Liga Italia, pemain berusia 28 tahun tersebut baru tampil sebanyak 10 pertandingan di semua ajang.